Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masa muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya telah kita sampaikan beberapa pengaruh ataupun hukuman terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Dan di antara hukuman yang paling berbahaya adalah hukuman yang Allah timpakan kepada hati kita. Adapun hukuman yang Allah tampakkan terhadap tubuh kita, terhadap jasmani kita, maka itu pengaruhnya lebih ringan dibandingkan hukuman yang Allah timpakan terhadap hati kita. Ataupun mungkin hukuman yang Allah berikan terhadap atau tampakkan terhadap harta kita, keluarga kita, mungkin itu lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang Allah timpahkan kepada hati kita. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan hukuman terhadap hati kita atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka kalau hati kita yang Allah timpahkan terhadapnya hukuman, bisa jadi hati kita menjadi hati yang sakit, atau mungkin bisa menjadi hati yang mati, ma'udzubillah, atau hati yang terbalik. Maka apabila hati itu sudah terbalik, maka bagaimana lagi dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kita pernah melakukan suatu dosa dan Allah tidak memberikan musibah kepada tubuh kita ataupun kepada harta kita, namun kita tidak merasakan bahwasanya Allah menempatkan hukuman terhadap hati kita, sehingga kita ketika sholat kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Kita membaca Al-Quran tidak bisa menghayati apa yang kita baca. Kita membaca tentang keindahan surga, namun tidak menyentuh hati kita.
Kita membaca tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, azab Allah yang sangat pedih. Namun itu tidak menyentuh hati kita. Maka kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman itu terhadap hati kita. Oleh karenanya hendaklah kita senantiasa melakukan sebab-sebab yang membuat hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita mudah tersentuh ketika mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita mudah tersentuh ketika mendengarkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal-hal yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa mengobati hati kita yang mungkin sedang sakit, adalah senantiasa menghadiri taman surga yang ada di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza waradtum riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilatul dzikr. Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah, istirahatlah, atau mungkin makanlah di situ, singgahlah di situ. Maka para sahabat mengatakan, wa ma riyadul jannah wa Rasulullah, apa itu taman surga? Maka Rasulullah bersabda, hilakul dzikr, yaitu halaqah dzikr. Halaqah yang ada di situ membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena halaqah tersebut kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang maksud di sini kata para ulama adalah majlis ta'lim, majlis ilmu. Karena dalam majlis ilmu ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majlis ilmu biasa dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kita berusaha untuk memasuki taman surga yang lainnya jika kita mampu dan Allah memberikan kemampuan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman daripada taman-taman surga. Taman daripada taman-taman surga, yaitu antara mimbar Rasulullah SAW dengan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut nama Rawdah yang ada di dalam Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu merupakan taman dari taman-taman surga yang ada di muka bumi ini, yaitu Rawdah yang ada di antara mimbar Rasulullah SAW dan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk bisa mengunjungi Masjid Nabawi dan bisa memasuki Rawdah yang mana Rasulullah menyebutkan bahwasanya itu adalah taman dari taman-taman surga. Masjid muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu diantara yang membuat hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang selamat. Dan dalam kitab ini disebutkan bahwasanya hati tidak akan selamat secara mutlak, selamat secara sempurna sampai bersih dari 3 perkara. Wa yakunu salamatu mutlaqan hatta yaslima min 5 asya'. Tidak akan sempurna hati manusia, tidak akan sempurna, tidak akan selamat secara sempurna
manusia sampai bersih dari 5 perkara. Dengan kitab itu di halaman 175, kalau sama cetakannya 175. Yang pertama, mensyirkin yunafil tauhid, yaitu selamat dari kesyirikan, yang mana syirik ini akan menghilangkan tauhid. Kesyirikan itu akan menghilangkan tauhid. Yang pertama, hendaklah hati kita bersih daripada kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian wamin bid'atin, dari bid'ah, dari melakukan perkara-perkara yang mengisi sunnah Rasulullah SAW. Karena bid'ah adalah lawan kata daripada sunnah. Manakala seorang melakukan suatu bid'ah, suatu yang diada-adakan, maka pasti akan hilang di situ sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak bisa disatukan. Kemudian min syahwatin tufarriqul amal, yaitu bersih dari syahwat, yang mana syahwat ini bertentangan dengan perintah. Syahwat sudah disebutkan bahwa syahwat ada dua, ada termasuk fitnah, ya. Fitnah itu ada dua, diantaranya fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Maka hati yang ingin bersih secara sempurna hendaklah juga bersih daripada syahwat. Wa qaddatin wa nadatul dzikr, begitupun menjadikan hati kita agar tidak lalai, yang mana lalai adalah akan menghilangkan zikir. Dan hendaklah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wahawat, bukan tadrib wal ikhlas, yaitu hendaklah kita meninggalkan hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu kita. Yang mana hawa nafsu ini karena biasanya orang kurang keikhlasannya, tidak puas dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak ikhlas ketika beribadah, sehingga menuntut dirinya untuk mencari hal-hal yang bisa menyenangkan dirinya, walaupun itu kesenangan yang semu. Jadi sebenarnya orang-orang yang senantiasa mencari kelalaian yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebabnya karena kurang ikhlas dalam beribadah, sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mencari sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya, walaupun kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah manakala kita kebahagiaan sesungguhnya adalah manakala kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mencari kesenangan-kesenangan yang mana kesenangan itu sifatnya sementara, kesenangan yang semu. Kalau kita sudah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itulah yang dimaksud dengan surga di dunia. Siapa yang bisa, yang belum pernah merasakan surga di dunia, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Karena surga di dunia adalah apabila kita mendapatkan kebahagiaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat fi rahimah wa rahmatullah. Nah, hari ini kita juga akan menyampaikan tentang bagaimana kita
tentang perbedaan hukuman itu juga tergantung daripada tingkatan-tingkatan dosa yang kita lakukan. Tawafutul al-uqubat bitawafutul dzunub. Bahwasanya tingkatan-tingkatan dosa itu, tingkatan-tingkatan hukuman itu tergantung dengan tingkatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Walau kana al-dzunub mutafarriqatan fi darajatiha wa mafasiliha tawafat abuha biduna akhir wasi tawafatiha. Sesungguhnya dosa itu tergantung tingkatannya dan tergantung bagaimana besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa tersebut, maka dosanya pun bertingkat-tingkat, hukumannya pun bertingkat-tingkat, baik hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Walau nazkur fiha bi'aunillah wa husni tawfiqihi fadlan wa jazaa'an jami'an. Kemudian di sini kami akan menyampaikan kata penulis nama Allah Ta'ala dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebaik-baik taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan disampaikan secara ringkas di sini bagaimana tingkatan-tingkatan dosa dan hukuman-hukumannya. Walaupun Rasulullah SAW, maka kami katakan bahwasanya dosa itu sumbernya ada dua secara umum, yaitu tarku marhum wa fi'l mahdzur. Jadi dosa itu sumbernya ada dua. Yang pertama meninggalkan perintah, yang kedua melakukan larangan. Ini sumbernya. Karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan melarang kita dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka apabila ini dilanggar, kita meninggalkan apa yang diperintahkan, kemudian kita mengerjakan apa yang dilarang. Dan ini dakwahnya orang-orang munafik, ya. Orang munafik juga berdakwah. Orang munafik juga berdakwah, tapi dakwahnya terbalik. Dakwahnya terbalik. Orang beriman berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Orang munafik berdakwah apa? Ya, sebaliknya. Ya, dia memerintahkan melakukan kemungkaran dan melarang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ini dakwahnya orang munafik. Walaupun tambahan ladani ibtira'u Allah subhanahu bihima abawai al-jannah wal ins, al-jinni wal ins. Dan dua dosa ini lah, ya, yaitu dosa meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Ini adalah dosa yang Allah ujikan kepada nenek moyang kita, Nabi Adam AS, dan juga tentunya Allah menguji kepada kita semuanya sebagai manusia, yaitu menguji kita dengan perintah dan larangan. Wa kilahuma yanqasimu bi'tibari hadhihi ila dhahiri al-jawari wa batin bil qulub. Bahwa keduanya tersebut, baik itu meninggalkan perintah ataupun mengerjakan larangan, tempatnya, ya, dosanya itu juga terbagi dua. Ada yang nampak dalam anggota tubuh kita dan ada yang tersembunyi dalam hati kita. Ia dosa baik itu meninggalkan perintah ataupun mengerjakan larangan dilakukan oleh manusia yang nampak dikerjakan oleh anggota tubuhnya, dan ada juga yang tidak nampak
yang mana dosa itu dilakukan oleh hatinya. Dan dosa yang dilakukan oleh hati ini biasanya lebih besar. Dan itu keyakinan, iktikad. Wa iktikad muta'alliq ila haqqillah wa haqqil khalqi. Dan ada pun keterkaitan dosa ini, yaitu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak makhluknya. Ini dosa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hak Allah adalah menyembahnya, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya, ini adalah hak terbesar Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, hak khalqihi, hak daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu antara kita sesama manusia ataupun manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, seperti dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka mereka semuanya juga memiliki hak yang harus kita berikan haknya. Wa ta'fur haqqi li khalqihi fa huwa tadallul haqqi, lakin sudah haqqan li khalqi li'annahu yajibu bimatalabin wa yasqutu bisqatihim. Bahwasanya hak yang terhadap sesama makhluk, maka itu terkandung dalam haknya. Artinya apabila dia menuntut haknya, maka harus kita berikan haknya. Tetapi kalau dia tidak menuntut haknya tersebut, dia memaafkan, misalnya kita pernah mengambil haknya, dia setelah memaafkan, maka tidak perlu kita memberikan haknya tersebut. Misalnya kita mungkin membunuh jiwa, membunuh manusia, kemudian dimaafkan oleh keluarganya, maka di sini dia telah melaksanakan haknya sebagai hak darah yang telah ditumpahkan dan dia tidak menuntut balas. Begitu mungkin pada mengambil harta saudaranya, kemudian saudaranya memaafkan, maka gugurlah hak tersebut, karena yang berhak untuk mendapatkan hak itu telah menggugurkannya. Cuma hadis semua dan pasti mendapat aksam, bahwasanya dosa-dosa yang tadi itu terbagi menjadi empat bagian. Ada dosa, ini dosa secara umum, baik itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada namanya dosa malakiyah. Kemudian ada dosa syaitaniyah, ada dosa sab'iyah, dan yang keempat ada dosa bahimiyah. Oleh karena zalik, dan dosa-dosa itu tidak akan keluar daripada empat hal tersebut. Fajrubul malakiyah, adapun dosa malakiyah, ayyutu'ata ma la yasuf lahu min sifatul rububiyyah, kal-'azamati wal kibriyai wal jabarut wal qahr wal 'ulu wastidlal al-farqi wa nahwi dzalik. Adapun dosa yang sifatnya malakiyah, dan ini dosa yang besar, ini dosa yang paling besar, yaitu seorang yang tidak mengindahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyahnya, seperti tidak mengukuhkan Allah Subhanahu wa taala, malah dia membanggakan dirinya, wal kibriya, ataupun dia malah sombong di muka bumi, seperti Fir'aun. Ini dosa apa namanya? Malakiyah. Dan dia merasa berkuasa, dia merasa raja di raja,
Dia merasa bahwasanya dia ya penguasa alam semesta, sehingga dia memerintahkan manusia untuk menyembahnya, bahkan mengatakan wa rabbukumul a'la, aku adalah ya Tuhanmu yang tinggi. Dan ini adalah dosa lagi. Wajib kemudian memaksa ya, kemudian merasa tinggi, merasa dia adalah yang paling gagah, dia yang paling berkuasa. Maka ini adalah dosa malaki ya. Apalagi dia rela untuk dikultuskan ya, atau bahkan memang dia berusaha untuk agar dikultuskan, apalagi ya mengaku sebagai Tuhan, merasa memiliki sifat-sifat ketuhanan, kemudian wasti'badu al-fard ya, kemudian dia ingin ataupun ingin disembah ya, ataupun dia melakukan makhluk yang lainnya. Jadi dia berbuat kesyirikan, dan ini merupakan dosa yang paling besar. Wa yaqulu bi anna syirik bi Rabbi ta'ala, dan sini masuk dalam syirik ya, masuk dalam kesyirikan dalam dosa malakiyah ini. Dan ini ada dua macam syirkun bihi fi asma'i wa sifati wa ja'ala aliyati ukhra, yaitu berbuat syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menjadikan adanya ilah ya, adanya sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syirkun bihi fi mu'amalati, atau syirik dalam bermuamalah. Wa al-thani la yujibu dukhulna wa nahbat al-amal alladhi asyraka ma'allahi ghairuhu. Dan ini ya, syirik ini tidak memasukkan, tidak mewajibkan seorang masuk dalam neraka. Dan masuk di sini syirik kecil ya, syirik kecil, tetapi dosa besar ya. Syirik kecil tapi dosa besar. Dan kalau senantiasa melakukan syirik kecil, itu bisa menghantarkan kepada syirik besar. Seperti berbuat riya ya, berbuat riya itu syirik kecil tapi dosa besar, dan itu membatalkan amalan tersebut. Jadi kalau syirik besar itu membatalkan seluruh amal, adapun syirik kecil itu membatalkan amalan yang dilakukan ketika itu. Contohnya di hari Jumat dia berinfak tapi dia syirik, maka infaknya itu maksudnya si syirik dia riak, jadi situ riak, maka infaknya di hari Jumat itu batal, bahkan dia dapat dosa besar karena dia berbuat riak. Kemudian misalnya besok hari Sabtu dia berinfak, dia ikhlas, maka itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau itu syirik besar, maka seluruh amalan yang dilakukan semuanya batal, apapun bentuk amalan tersebut. Kalau itu syirik besar. Wahada ismu a'zamu anwa'i dzunub, dan bagian ini yaitu dosa malakiyah, ini adalah dosa yang paling besar. Wa yuqil qawla ar-rahi bila ilmin bi khalqi wa amrihi. Dan juga termasuk ya di dalamnya berkata atas nama Allah tanpa ilmu ya, dalam masalah penciptaannya dan juga masalah perintahnya, maka ini termasuk dalam dosa ini, dosa besar, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Faman min anni hadhihi dzunub faqad naza'a Allah subhanahu fi uluhiyyati wa mulkihi wa ja'ala niddan. Maka siapa ya yang termasuk ya melakukan dosa malakiyah ini, maka dia telah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah
Subhanahu wa taala dan menjadikan bagi Allah tandingan. Ini dosa besar. Menandingi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu, atau juga membuat syariat baru, ini juga termasuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berbuat syariat, membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Muslim mengatakan Allah taala menstaksana kepada syarak. Siapa yang membuat sesuatu yang dianggap baik, ya, oleh dirinya, maka dia telah membuat syariat. Padahal asyari yang membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri pun tidak berhak membuat syariat. Beliau hanya menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berani membuat syariat baru, cara beribadah yang baru, tidak ada tuntunannya, maka sebenarnya dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, ya, membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala al-muslim illallah wa la yanfa'u ma'ahu. Dan ini merupakan, ya, apabila sudah menentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan baginya tandingan, maka ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanfa'u amal, maka amal-amalnya yang lain itu tidak ada manfaatnya. Kemudian bagian dosa yang kedua yaitu az-dzunub asy-syaitaniyah. Az-dzunub asy-syaitaniyah wa mat-syaitaniyah fatashabu bisyaitan fil hasad wal ghamd wal ghish wal jil wal khuda' wal makr wal amru bil 'asyi wal tarku ma'asillah wa tasyiha wal nahy an ta'ati dzaniha. Adapun dosa syaitaniyah yaitu menyerupai setan, ya. Ini menyerupai setan dalam dengki, ya. Kemudian al-ghad, ya, melakukan pelanggaran syariat, al-ghish, menipu, al-ghil, kemudian pendendam, suka menipu orang, suka membuat makar, atau mengajak, memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah dan menganggap baik yang maksiat itu. Karena sekarang ada orang-orang yang berusaha bagaimana maksiat itu kelihatan indah, ya. Contohnya apa? Kenapa? Ya, diganti apa? Bunga, ya. Kalian dengar bunga, ya? Coba. Bapak mau nggak minjam uang di bank? Ini ribanya sekian. Mikir orang mau minjam, ya. Tapi kalau bilang minjam sekian, bunganya sekian, ya. Sini banyak orang tertipu dengan nama. Begitupun bank-bank sekarang tidak sedia bersyariah, ya. Padahal transaksi ternyata tidak sesuai dengan syariat. Bahasa misalnya, ya. Bila syar'i, padahal transaksinya tidak syar'i, hanya menipu. Ini juga cara-cara untuk melegalkan kemaksiatan. Begitupun juga misalnya, ya, pelacur dikasih nama apa? Yang seolah-olah bagus, ya. Apa? Kupu-kupu malam. Jadi kupu-kupu gitu kan, kupu-kupu kan indah gitu kan, ya. Dibuat nama kupu-kupu malam. Ini juga membuat agar maksiat itu kelihatan indah, ya. Namanya juga keren, PSK, pekerja seks komersial, keren gitu. Ya, coba bilang pelacur gitu, pekerjaan pelacur. Jadi ini, ya, adalah cara-cara bagaimana supaya maksiat itu kelihatan indah, ya. Bagaimana selingkuh itu menjadi kelihatan indah, ya. Kemudian bagaimana poligami itu menjadi jelek. Nah ini, ya, semuanya, ya, dibuat oleh musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan
menghancurkan yang kaum muslimin. Jadi itu adalah dosa-dosa syaitani. Kemudian termasuk juga dalamnya melarang ketaatan, melarang orang melakukan ketaatan, melarang menuntut ilmu, ya, melarang ke masjid dan seterusnya, dan cara-cara yang lainnya. Bagaimana supaya orang itu jauh daripada agama? Ini merupakan dosa syaitani. Wajib tidak fidin, dan juga membuat hal-hal yang baru dalam agama. Ini juga termasuk syaitania. Wadakwah terbidah wa tolak. Begitu juga berdakwah, mengajak kepada ya hal-hal yang baru dalam agama dan kepada kesesatan. Karena memang ada dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, ada dai-dai yang mengajak kepada neraka. Nauzubillah. Walau yang al-awwal fi mafsadah wa inkar mafsadatul. Ini merupakan dosa yang kedua ini, itu di bawahnya dosa yang pertama tadi, ya. Ini urutannya. Jadi dosa yang paling besar tadi malakiyah, kemudian yang kedua syaitania. Yang ketiga az-dzunub as-sab'iyah, as-sab'iyah. Wadrul awal wal batni wasabab intima wa tawassut ala du'afa wal ajizi wa tawaddu min anwa' an-naw' al-insaniyah wa juga al-zulm wal 'udwan. Sebenarnya ini adalah dosa yang mana sebenarnya ini yang secara bahasa itu seperti binatang buas, ya. Dosa orang-orang yang mana orang itu perangainya seperti binatang buas. Bagaimana binatang buas itu? Dia suka bermusuhan, ya. Bermusuhan. Sini al-ghasbi, kemudian suka mengambil orang-orang, suka menumpahkan darah, ya. Kemudian menindas yang lemah. Ini bahasa kita lebih simpel itu hukum rimba. Siapa yang kuat? Dia yang berkuasa. Dan suka berbuat kezaliman, ya. Ini adalah dosa-dosa sab'iyah, ya. Ya mungkin seperti mirip pelakuan preman-preman gitu. Suka dari musuh, ya, suka merampas, suka menumpahkan darah, menindas dan lemah, ya. Dan ini akan melahirkan, ya, bermacam-macam dosa terhadap sesama manusia. Dan perbuatan kezaliman dan permusuhan di antara manusia ini dosa sab'iyah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa dzunub al-bahimiyah. Adapun dosa bahimiyah ini juga seperti binatang, cuma ya binatang secara umum. Kalau yang tadi binatang buas, ya, tapi ini binatang secara umum, baik yang buas maupun yang tidak. Dan ini dibawanya daripada ya as-sab'iyah tadi, yaitu sifat-sifat buruknya. Kemudian al-hirsi ala qada'i syahwatil batni wal farj, yang mana kepada binatang itu dia sangat bagus untuk bagaimana dia bisa memuaskan syahwatnya, baik syahwat perutnya maupun syahwat yang di bawah perutnya, syahwat kemaluannya. Dan kita lihat yang hewan itu yang diurus, ya. Itu yang diurus. Makan kawin, makan kawin, ya. Dan orang yang memiliki melakukan dosa ini, maka itu biasanya yang dipikirkan hanya itu, perutnya dan
yang ada di bawah itu dan berkisar di situ, sehingga nanti akan muncul perzinaan, ya. Kita boleh berzina, kemudian selanjutnya, ya, karena dia ingin memuaskan nafsunya, penghasilannya tidak cukup, dia melakukan pencurian, perampokan dan lainnya, waktu awal yatama. Begitupun dia akan memakan harta anak yatim. Kemudian biasanya orang-orang seperti ini akan muncul bagi kepadanya al-kufr was-su', ada muncul kepadanya pelit dan kikir, ya. Ini akan muncul darinya, ya, kikir dan pelit wal jubn, dan biasanya orang-orang seperti ini juga, ya, dia akan pengecut, ya, orangnya pengecut, karena dia takut kehilangan yang telah dimilikinya, dan misalnya dia takut ya kelaparan, dan hal-hal yang lainnya, sehingga dia menjadi kikir, kemudian dia menjadi pengecutnya. Jadi ini adalah dosa-dosa al-bahimiyah. Wa'ala kismah aktar binunub al-khalqi dan isim al-dunub israwiyah al-malkiyah. Dan dosa ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu melakukan dosa syar'iyah, ya. Dia tidak mampu bisa melakukan dosa syar'iyah, dia tidak ada kemampuan di situ karena memang begitu tadi. Kemudian dia tidak bisa dan dia tidak melakukan dosa-dosa malakiyah. Minhu yadkhulu ila sa'il aqsam wa huwa yadullu yadayhi bizama wa yadkhulu minhu ila dhunub as-syar'iyah. Dan ya, dosa-dosa ini sebenarnya bisa juga mengantarkan kepada dosa-dosa yang tadi. Walaupun dia melakukan dosa yang paling kecil tingkatannya, yaitu dosa bahimiyah, tapi itu bisa mengantarkan kepada dosa-dosa yang lebih tinggi. Kemudian dia bisa masuki dosa tingkat selanjutnya syar'iyah, kemudian kepada dosa syaitaniyah, dan terakhir dia kepada bisa sampai pada puncaknya dosa, ya, yaitu dosa malakiyah. Dan dia melakukan kesyirikan, Semana ya ada kisah, ya, seseorang yang awalnya dia hanya berbuat zina. Kemudian ketika berbuat zina, ya, dia khawatir ketahuan, kemudian dibunuhnya orang tersebut, wanita tersebut. Kemudian akhirnya, ya, dia melakukan kesyirikan. Karena memang dosa itu, sebenarnya sering kita sampaikan, ada akhwatnya, ada saudara-saudaranya. Sekali kita berbuat dosa itu akan memanggil dosa-dosa yang lainnya. Sebagaimana sebaliknya juga, kebaikan-kebaikan itu ada saudaranya. Kalau kita berbuat kebaikan dengan ikhlas, maka akan memanggil kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka kita tinggal memilih karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk ikhtiar, untuk memilih apakah kita ingin melakukan kebaikan atau kita melakukan, ya, kejahatan. Dan tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan, bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan kalau ada yang ditanyakan. Halo. Ya, berikut semangat mengambil syarah dan tasawuf boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.